Sobat NTB Makmur Mendunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam podcast Bintang, beri informasi terbaru dan cemerlang. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang sudah kita tidak ragukan kualifikasinya. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Narasumber pertama, Dr. Adhar Hakim MH. Beliau Ketua Tim Transisi Pemprov NTB. Beliau juga mantan Ketua Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang juga sebagai tokoh yang banyak berkecimpung di dunia jurnalistik. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Dedi? Baik, alhamdulillah baik. Kemudian yang kedua narasumber kita Pak Dr. Firmansyah, MSI. Beliau kita kenal di banyak ulasan-ulasan media sebagai pengamat ekonomi pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Apa kabar Pak Dr. Firman? Alhamdulillah Mas Dedi. Baik, Sobat NTB, visi Bangkit Bersama menuju NTB, Provinsi Kepulauan yang makmur mendunia dengan 3 prioritas. Ada 7 misi, ada juga 10 program unggulan dan 95 kegiatan strategik yang sudah dirumuskan. Tentu tim transisi sebagai tim yang mengawali proses-proses transisional ini. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Dr. Adhar. Tidak mudah, kata orang, mengelola transisi periodisasi ini. Bisa enggak diceritakan Pak Dokter secara singkat gitu, dapur transisional sehingga bisa smooth dan lancar transisinya, dan sekarang sudah bisa take off itu, sudah bisa berjalan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dedi dan Pak Dr. Firman. Saya kira kerja dalam ruang pemerintahan yang juga di dalamnya ada arsiran ruang-ruang politik, ya, politik pembangunan. Yang pertama, jika sadar masuk dalam konsep kerja tim, itu kesadaran pertama itu yang harus dibangun adalah kesadaran bahwa siapapun dalam tim itu tidak boleh memiliki keinginan-keinginan yang sifatnya personal, ya, bahwa itu dibuang jauh-jauh dulu, karena yang hanya ada itu adalah agenda-agenda kerja gubernur. Oleh sebab itu tim transisi dalam mengawal proses-proses transisi itu adalah mengedepankan semua ide-ide, agenda-agenda yang telah digariskan dalam konsep-konsep teknokratik dalam visi misi yang telah disusun bersama oleh Pak Gubernur dan tim. Juga bagaimana mengawal agar ide-ide teknokratik itu bisa masuk dalam apa yang disebut dengan RANWAL, rencana awal, RPJMD, dalam RPJMD maupun RANWAL dari Musrenbang, kira-kira begitu. Nah, sampai ke Musrenbangnya ya. Nah, harus ada kerendahan hati, kira-kira begitu. Nah, inilah yang disadari oleh kawan-kawan ketika tim transisi ini bekerja, ya sepenuhnya 100% itu bekerja based on keinginan dari Pak Gubernur, ya. Tim transisi hanya menerjemahkan, kemudian mengkonsolidasikan, mengkomunikasikannya dengan OPD-OPD yang ada, juga dengan cara-cara yang rendah hati. Ya. Birokrat itu entitas yang marwahnya harus dijaga, ya. Kita sepakat seperti itu. Dari pertama Pak Gubernur sudah memesan kepada kami tim bahwa salah satu cara menghormati entitas birokrasi adalah memelihara
marwahnya dengan tidak terlalu menyeretnya dalam kepentingan-kepentingan politik. Karena itu tim transisi dalam menjalin komunikasi, dialog, kerja dengan kawan-kawan birokrat dalam proses masa transisi, menyamakan persepsi tentang visi misi, menyamakan persepsi tentang kapasitas fiskal, anggaran, APBD, menyamakan persepsi tentang agenda-agenda yang harus segera dilaksanakan, itu memang dengan membangun cara-cara komunikasi yang ya sejajar lah ya dengan kawan-kawan. Bagaimanapun kawan-kawan birokrat itu kan kawan-kawan yang membangun karier mereka dari nol, ya. Nggak bisa dinafikan itu. Oleh sebab itu harus ditempatkan pada tempat yang terhormat, bahwa mereka adalah birokrat yang akan membantu Pak Gubernur. Nah, kami tim transisi posisinya adalah menjembatani ya kebutuhan-kebutuhan Pak Gubernur dengan kapasitas birokrasi yang ada. Dan itu nggak boleh lagi ada bahwa itu keinginan tim, nggak boleh ada. Tapi yang kami terjemahkan adalah bagaimana keinginan Pak Gubernur. Karena itu alhamdulillah dalam proses transisi kemarin bisa berjalan dengan smooth, tidak ada gejolak dan lain-lain ya. Meskipun orang banyak menduga-duga, wah ini jangan-jangan tim transisi bergelimang kekuasaan, power dan lain. No. Kami jamin, kami yakinkan itu tidak ada. Sampai pada tim transisi itu kan bekerja sampai kepada pelantikan Pak Gubernur ya. Setelah itu tim transisi bubar, kami kemudian bekerja sebagai tim yang mengawal Pak Gubernur untuk proses-proses melanjutkan, proses-proses mengawali pemerintahannya juga dengan cara-cara yang memang harus smooth ya. Artinya tim transisi sebagai katalis gitu ya. Ya Pak Dokter, kalau dari visi kemudian ada misi program prioritas utama, ada program unggulan, sampai kemudian kegiatan strategis itu dipadatkan. Itu esensi pokoknya seperti apa? Kira-kira begini ya, kalau boleh saya menjelaskan secara berjenjang ya, bertahap ya. Kita harus mulai dulu dengan sebuah reasoning ya. Kenapa kami memilih dengan satu cara pandang bahwa NTB ini adalah provinsi kepulauan, ya, menuju provinsi kepulauan yang makmur mendunia. Garis bawah dulu adalah provinsi kepulauan. Nah, cara berpikir itu adalah cara berpikir yang konstruktif ketika kami secara sadar membangun visi misi Pak Gubernur. Kenapa? Kami memandang realitas provinsi NTB sebagai provinsi kepulauan itu mengandung dua persoalan. Pertama persoalan permasalahan, kemudian potensi. Permasalahan itu apa? Kita sama-sama mengetahui kondisi posisi provinsi kepulauan itu mengandung beberapa problem, yaitu memang salah satunya adalah kemiskinan. Kita tahu sejak dekade-dekade awal kita nggak pernah keluar dari posisi 10 provinsi termiskin ya. Karena itu konteks kepulauan ini suatu konteks yang serius bagi kami untuk memandang problematikanya. Nah, kemudian dari konteks potensi, provinsi kepulauan adalah satu tagline yang meyakinkan kami bahwa dengan prasyarat kepulauan itu kita bisa memakmurkan dan juga membawa NTB menuju posisi maju mendunia dengan berbagai sektor agro maritim dalam wujud agroindustri dan juga pariwisata yang berkualitas. Nah, kalau Mas Dedi nanyakan tadi apa fokusnya? Nah, dari 7 misi, 10 program unggulan dan 90-an lebih program strategis itu kami kerucutkan dalam 3 klaster utama, Mas Dedi ya. Pertama tadi tidak jauh-jauh dari permasalahan tadi, klaster kemiskinan. Kemudian kedua pangan, isu-isu pangan dan agro industri, tentu saja di dalamnya agro forestry dan maritim. Kemudian yang ketiga adalah isu pariwisata yang berkualitas. Nah, 3 arsiran utama inilah yang menjadi acuan utama
Pak Gubernur dalam membawa NTB ke 5 tahun mendatang. Saya beralih ke Pak Dr. Firman. Jadi 3 prioritas utama tadi sudah disampaikan, pengentasan kemiskinan, kemudian ketahanan pangan, dan juga destinasi wisata berkelas dunia. Nah, dalam perspektif ekonomi pembangunan itu seperti apa Pak Dr. Firman melihat potensinya, kemudian dinamikanya, juga mungkin tantangan di eksternal internal. Ya, terima kasih Mas Dedi, Bang Adhar. Kita coba lihat dalam perspektif teori keunggulan dulu ya. Jadi memang masing-masing daerah atau bahkan negara pun ingin mencari pola keunggulan masing-masing ya. Karena keunggulan ini kan kata kunci lah ya. Nah, tapi secara kompetitif agak sulit kita unggul ya. Artinya apa yang dimiliki oleh daerah lain kita ingin mengejarnya itu nggak mungkin. Kenapa? Maka keunggulan komparatif lah yang ingin kita capai ya. Nah, dengan memilih bahwa NTB ini sebagai daerah kepulauan dan merancangnya, menyelesaikan persoalannya, kemudian buat program berbasis daerah kepulauan, itulah keunggulan komparatif. Jadi keunggulan kompetitif itu orang lain punya gitu. Kita mau unggul dengan bersaing dengan orang lain. Tapi kalau komparatif, orang lain tidak punya. Ya, kita yang punya, yang paling menonjol. Nah, salah satunya itu adalah kepulauan. Bahkan di kampus kami pun tagline-nya di situ, juga kampus kepulauan gitu kan. Nah, ini kan ada semacam inline program yang bisa dikolaborasikan gitu kan. Nah, kalau berbicara masalah pembangunan, ya tentu saja yang kita ingin selesaikan persoalan masyarakat ya. Nah, yang menyelesaikan itu ya tentu dalam perspektif Pak Gubernur adalah birokrat ya. Birokrat ini kan ibarat dapur lah ya. Dapur, dan masyarakat itu hanya tahu makan. Jadi dia tidak peduli apa bumbunya apa gitu kan. Harus enak dan harus ada dan enak gitu kan. Nah, jadi adalah wajar ketika masyarakat mempertanyakan mana nih, kenapa kurang asin, kenapa ya karena memang ya mereka, keberadaan mereka adalah untuk menikmati gitu kan. Nah, tapi dalam konteks ini apa yang dilakukan birokrat itu memang perlu menyiapkan landasan ya, landasan untuk mencapai visi Pak Gubernur ya. Dan saya kira saya malah agak kalau bicara masa 100 hari, 200 hari itu bukan sesuatu yang harus kita kita kejar, karena pola pembangunan itu adalah berjenjang dan butuh waktu. Ada tahapannya. Tetapi saya kira 100 hari itu setidaknya ada informasi yang didapat, kami ini menyiapkan landasan ini untuk mencapai 5 tahun ke depan misalnya kan. Sudah ada formatnya sudah ada. Dan itu sudah terbagi ke masing-masing dinas ya. Saya kira saya sepakat teman-teman OPD ini orang-orang cerdas lah, dan sekolahnya juga tinggi-tinggi itu, bahkan hanya paling rendah sekarang mungkin S2, bahkan S3 banyak. Di luar negeri juga ada sekolah S3 di luar negeri gitu kan. Nah, tapi mereka kan tidak juga boleh bekerja serampangan kan. Mereka harus bekerja berdasar visi gubernur ya. Dan visi gubernur inilah yang perlu diterjemahkan ya. Mungkin teman-teman tim transisi itu dengan keterbatasan ruang gerak dari birokrat itu dibantu diperluas pemahaman, kemudian kompetensi. Karena tim transisi kan lebih bebas mereka, lebih bisa berinovasi, lebih lentur kan, mereka bukan bagian dari birokrasi. Nah, ini yang saya kira perlu kita pikirkan. Kita kan ingin membantu Pak Gubernur ya, kita cinta daerah ini ya, apalagi dengan tagline mendunia itu bisa kita lakukan ya. Tapi itu tadi dengan prinsip kemaritiman kepulauan itu untuk mencapai mendunia itu seperti apa. Dan saya kira konsepnya cukup banyak dan banyak sudah diimplementasikan. Dengan kompetensi Pak Gubernur saja sebagai mantan duta besar, beliau punya kompetensi untuk itu kan. Kayak kemarin mendatangkan 80-an dubes ya.
para dubes itu. Para dubes, ini kan saya kira ibarat langkah awal ya untuk mempersiapkan pengembangan ke depan. Ya. Kita bisa bekerja sama lebih jauh ke sana, misalnya mengirim anak muda untuk belajar agribisnis, belajar maritim, misalnya di Turki ada kawasan kalau tidak salah di sana itu maritim cluster di sana itu bagus sekali, itu bisa menjadi semacam role model untuk ETB. Hal-hal seperti ini ya perlu kelenturan. Belum mungkin pada keunggulan kompetitif, tapi potensi keunggulan komparatifnya jelas ada kan, Pak Dr. Firman ya. Kita mulai dari mana itu keunggulan komparatif itu? NTB ini Mas Dedi, ini miniaturnya dunia Pak. Jadi apa yang tidak ada di daerah lain ada di NTB. Mas Dedi mau lihat tanaman Timur Tengah yang kering kerontang, ada di KLU Pak kurma. Terus tanaman-tanaman basah itu yang ada di Sembalun. Kemudian kita punya geotermal, kita punya tenaga surya yang bisa jadikan, terus gelombang laut yang bisa digunakan sebagai listrik dan seterusnya. Jadi tinggal kita kita duduk bareng mengorkestrasi ini sebagai satu kerja bareng gitu kan. Akademisi masuk lewat konsep-konsepnya gitu kan. Kemudian begitupun dengan birokrat pada akhirnya eksekusi kan birokrasi birokrat yang eksekusi, dan kita bantu mereka ini untuk ini loh arah visi Pak Gubernur misalnya. Itu yang perlu kita siapkan. Baik Sobat NTB, itu tadi ulasan awal, dan kita sudah pada fase kedua nanti. Sebelum masuk ke fase kedua, kita akan dengarkan dulu satu tembang cover Chrisye, Damai Bersamamu, Bung Hana. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada
Jangan biarkan semuanya berlalu. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Ya, terima kasih. Oke, Sobat NTB, itu tadi satu tembang yang bikin kita lebih kontemplasi. Damai bersamamu, baik Kristus. Jangan biarkan semua ini berlalu, Pak Dr. Adhar, Pak Dr. Firman. Saya kembali ke Pak Dr. Adhar. Jadi memang kita ingin sampai 5 tahun, terus sampai 5 tahun. Tapi 100 hari itu kadang-kadang publik juga ingin membaca, ingin tahu Pak Dokter kan. Jadi capaian 100 hari NTB Makmur Mendunia itu yang kira-kira menurut pandangan Pak Dr. Adhar yang paling terasa di benak publik itu apa kira-kira? Ya, tapi saya sebelum menjelaskan itu, ya, saya harus koreksi dulu ya. Ya. Sejak saya ingat betul ketika saya menjadi juru bicara Pak Iqbal menjelang pencoblosan, media bertanya kepada saya tentang program 100 hari, kami bilang secara tegas, saya katakan kami Pak Iqbal, Ibu Dinda tidak mengenal konsep 100 hari ya. Konsep 100 hari ini kalau kita kilas balik kan sebenarnya itu sejarahnya dulu ketika Presiden Amerika Franklin Roosevelt, FDR ya, Franklin Delano Roosevelt, ketika pertama menjabat itu pada saat itu terjadi resesi yang luar biasa, pengangguran dan lain-lain. Sehingga untuk mengatasi itu dia melahirkan puluhan undang-undang kalau nggak salah ya. Kemudian berhasil keluar dan ketika dihitung itu waktunya itu memang membutuhkan untuk menetapkan fondasinya itu kalau nggak salah 100 hari kira-kira begitu. Ya. Tapi bukan berarti dia mencarinya 100 hari. Karena kadang-kadang di Indonesia ini kan suka latah ya. 100 hari, 100 hari. Konsep 100 hari itu lebih cocok dilekatkan di level-level kepresidenan ya. Kalau kota kabupaten saya setuju tadi Pak Dr. Firman nggak bisa mengukur. 100 hari itu baru pada penampakan wajah awal. Ya, wajah awal dari agenda program yang kita lakukan. Nah, kita tidak beranjak jauh dari 3 klaster utama tadi, soal kemiskinan, soal pangan, kemudian soal pariwisata, destinasi wisata berkelas dunia. Meskipun dalam mengukur itu kadang-kadang kita tidak bisa jauh dari alat-alat ukur yang dikeluarkan oleh statistik ya, biro statistik. Tapi nggak apa-apa. Kita mau nggak mau memang harus berbasis pada hal tersebut. Misalnya pada kemiskinan, kita pahami bersama bahwa angka kemiskinan. Tolong dikoreksi Pak Dr. Firman karena Pak Firman lebih intens menganalisa seperti itu. Kalau nggak salah pada angka hampir 13% Pak Firman ya, 12,7 sekian persen ya. Di angka tersebut ada sekitar 4% itu adalah kemiskinan yang sifatnya ekstrim. Ya, ada 4%. Nah, pada 3 bulan ini kita kita konteks ini kita nggak mau mengklaim-klaim seperti itu, tapi perjalanan kami menunjukkan fakta, angka statistik mengatakan adanya turun dari 13 menuju ke 12,7 sekian ya. Progres berarti. Ya, ada progres saya kira. Kemudian dari ketahanan pangan kita, angka pertumbuhan sektor pertanian kita mengalami pertumbuhan sekitar 10%. Diikuti oleh ide-ide konsep-konsep Pak Gubernur untuk meyakinkan bahwa pelindungan terhadap hasil-hasil gabah yang dihasilkan oleh petani, karena itu fondasi utama. Kemudian dari sektor pariwisata kita sudah kita sepakat dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur menerapkan
tidak ada 1 bulan pun yang tidak ada pegelaran-pegelaran kegiatan-kegiatan. Ya. Kita memulainya misalnya dengan paragliding kemarin dihadiri oleh sejumlah negara ya. Kemudian kita sekarang lagi mempersiapkan Fornas. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya kita juga memanfaatkan sirkuit kita yang ada di Mandalika. Kita sudah menggariskan bahwa tidak ada dalam 1 bulan itu tanpa event, kira-kira begitu ya. Apakah event yang menghadirkan kapasitas 1.000 orang, 5.000 orang sampai kepada 10.000 orang. Itu rate-nya. Nah, kita juga memahami bahwa ada problem-problem selama ini yang didasari oleh ketidakberanian kita untuk keluar dari zona nyaman, ya. Misalnya melakukan restrukturisasi birokrasi. Ya. Nah, dalam beberapa bulan ini kita sudah berhasil menata konsepnya, melakukan restrukturisasi birokrasi dari sebelumnya jumlah biro misalnya dari 9 biro kita padatkan menjadi 5 biro, lalu kemudian OPD itu kira-kira dari sekitar berapa ya, 31 itu menjadi kita kurangi sekitar 6 atau 7 ya, kira-kira begitu. Jadi ramping ya? Ya, ramping. UPTD misalnya yang sebelumnya 99 kita sekarang berhasil kurangi sekitar menjadi sisa sekitar 55. Nah, dengan restrukturisasi ini kita menghitung akan ada efisiensi anggaran untuk belanja pegawai hampir 200 miliar. Ini kan angka yang bukan sedikit, ya. Kemudian per tahun ya, dalam 1 tahun ya. Perhitungan APBD. Perhitungan APBD. Nah, kemudian kita kan masyarakat juga sudah jenuh sekali ya. Jalan kalau kita jalan dari Mataram itu Pak Dr. Firman ke Lombok Timur, kita membutuhkan waktu yang lama sekali, di atas 2 jam ya, karena jalan existing yang ada sekarang ini kan sudah sangat padat. Diperlukan keberanian untuk merubah itu. Kemudian Pak Gubernur sekarang sudah berhasil menyusun konsep-konsep FS-nya, feasibility study, untuk membangun jalan port to port yang kami namakan port to port dari Lembar menuju Labuan Lombok. Kita sudah berhasil mendorong proses-proses FS-nya dengan pemerintahan pusat. Nanti jalan itu sejauh sekitar 83 km untuk mengakhiri ya kira-kira begitu persoalan-persoalan kita dalam membuka transportasi, connecting ya. Nah itu nanti kita sudah mendesainnya dalam tiga frase ya. Nanti frase mana yang digunakan itu nanti akan tergantung kepada bagaimana proses kerja selanjutnya dengan konsultan, dengan kawan-kawan di pemerintahan pusat ya. Nah keberanian ini harus diambil. Saya dengar juga ada pelabuhan baru yang akan dirintis. Yes, seperti apa itu? Kita itu tadi tidak terpisah dari posisi kita sebagai provinsi kepulauan. Kita di wilayah selatan ini kan daerah pesisir ya, Mas Firman ya, Pak Dokter ya. Kita sebenarnya banyak punya ruang-ruang untuk pelabuhan-pelabuhan perikanan yang selama ini tidak terjaga secara benar. Ini yang kemudian kita akan perbaiki lagi, bukan membangun dari nol ya, memperbaikinya lagi. Sekitar pelabuhan-pelabuhan maritimnya itu, dan satu di Teluk Saleh di sebelah utara. Ini untuk mendukung agenda-agenda program-program untuk membangun apa yang disebut agro maritim dari Pak Gubernur. Nah, jadi penguatan sebagai provinsi kepulauan juga kan. Nah, ini kan keberanian-keberanian ini sudah mulai kita lakukan. Ya, ini juga sekaligus menjawab kawan-kawan di sebelah yang tidak mau melihat ini secara objektif ya, yang mengatakan bahwa Pak Iqbal itu gubernur akan. Kami itu tadi yang saya katakan, bagi kami 3 bulan pertama itu adalah tahap atau etape yang bersifat fundamental, menata agenda kerja dengan sangat presisi. Kami tidak mau berkoar-koar ya menjelaskannya. Tetapi itu yang sudah kami capai sejauh ini. Kenapa kami mulai dengan melakukan
konsep-konsep restrukturisasi dengan pendekatan-pendekatan nanti didorong dengan pendekatan meritokrasi, kami pahami betul menyelesaikan persoalan yang berat ini tanpa struktur cara kerja birokrasi yang kuat, ya, yang kompeten, nggak mungkin. Saya mengumpamakannya dengan analogi kalau pesawat yang mengalami turbulensi, itu seorang ibu, misalnya orang tua yang membawa anak, itu kan SOP-nya itu seorang ibu tidak memasang alat untuk bernapas itu di dirinya, tetapi di anaknya dulu. Di dirinya dulu, baru di anaknya. Itu yang kami terjemahkan sebagai untuk melayani masyarakat ini birokrasinya harus clear dulu. Ya, birokrasinya harus clear dulu. Apa yang dia bisa melayani kalau dia sendiri nggak clear. Nah, oleh sebab itulah tahapan-tahapan inilah membutuhkan satu keberanian, satu tahapan yang sifatnya fundamental, dan itu alhamdulillah on the track. Termasuk nanti Pak Firman yang lebih layak, kapasitasnya lebih layak menjelaskan, termasuk memperbaiki lembaga-lembaga keuangan daerah, ya, perbankan daerah. Kami misalnya Bank NTB boleh saja sebenarnya berdasarkan kewenangan Pak Gubernur memilih sebagai pemegang saham prioritas, ya, memilih langsung. Bisa saja dia lakukan itu. Tapi Pak Gubernur menolak itu. Pak Gubernur bilang kalau kita sepakat membangun dengan sistem meritokrasi, maka kita lakukan open bidding. Kita memilih dengan pansel dengan sistem yang jelas. Kira-kira begitu. Kami sadar sesadar-sadarnya satu konsep yang dibuka kepada publik maka berdampak feedback partisipasi publik untuk mengawasi dan mengkritik, dan itulah yang terjadi sekarang. Ruang ini kemudian tidak seperti dulu, tiba-tiba sudah ada direksi, tiba-tiba sudah ada komisaris. No, kami tidak mau itu. Kami sadar ruang ini terbuka, kemudian orang mengkritiknya, bagi kami fine-fine saja. Konsekuensi logis dari membuka ruang ini bagi kami adalah apakah Pak Gubernur on the track pada konsep-konsep awal, meritokrasi, poinnya di on the track. That's the point, ya. Itulah poinnya, sehingga kami tidak khawatir. Tetapi kami juga tetap mengapresiasi masukan, kritik. Bagi kami proses membangun ini tanpa kritik nonsen. Ya. Kami menikmati betul. Oke, ada kritik, ada masukan, itu bagi kami hal yang sangat bagus, sangat baik. Baik, saya beralih ke Pak Dr. Firman tadi. Pak Dr. Adhar tadi sampaikan bahwa beberapa 3 prioritas itu tadi dari sisi kuantitatif itu mengalami progres, gitu ya, mengalami peningkatan gitu. Jadi desa-desa, kemudian ada kemiskinan ekstrem yang kemudian dalam waktu yang tidak begitu lama tuh setidak-tidaknya progresnya meningkat gitu. Ya, penuntasannya meningkat, kemudian juga ada tingkat destinasi juga meningkat gitu. Nah, dalam perspektif ekonomi pembangunan ini apakah bisa disebut sebagai ini pertumbuhan juga, bagian dari pertumbuhan? Iya, ekonomi itu kan dibangun dari aktivitas semua sektor, ya. Ya, salah satunya, tapi sekian besar, kalau tidak salah kita punya PDRB lebih dari 40 triliun, ya. APBD kita hanya 6,3 ya. Nah, itulah kontribusi pemerintah terhadap perekonomian secara agregat, secara keseluruhan. Ya. Nah, sehingga ada perbaikan itu secara autopilot, ya. Ada juga sebagai bagian dari sentuhan dari pemerintah. Sentuhan dari pemerintah misalnya lewat program, ya. Dia belanja terhadap program-program tertentu sehingga bertumbuh, menghadirkan orang ke daerah, memperbaiki layanan sehingga orang berbelanja lebih banyak, itu kan. Nah, dalam konteks itu kita mengenal termasuk konektivitas yang akan dibangun, ya, Pak Dokter. Jadi ada 2 aspek yang harus kita siapkan dan harus dipertahankan siapkan. Yang pertama, bagaimana intens mendatangkan modal, ya. Mendatangkan modal bisa saja akumulasi modal dari internal kita kan, tapi menghasilkan modal untuk investasi kan. Yang kedua, mendatangkan orang. Saya selalu ngomong di mana, kalau Anda belum mampu mendatangkan modal, minimal mendatangkan orang lah, gitu kan. Mereka berkegiatan di sini, ada event-event yang banyak, gitu kan. Jadi perputaran uang, akumulasi, jadi pada akhirnya jadi akumulasi modal kan. Ya disitulah ruang untuk menciptakan penanggulan kemiskinan, karena orang berbelanja menghasilkan ruang-ruang berbisnis kan, begitu. Nah, saya kira
fondasi inilah yang sebenarnya yang harus kita siapkan. Dan saya yakin Pak Gubernur dengan tim atau dengan birokrat ini tidak diam lah untuk ini ya. Saya percaya karena memang semua pemerintahan berharap kan ada perubahan lah, ada perubahan kemiskinan. Bagaimana kita memecah rekor yang selama ini sejak TGB belum sampai 1% penurunan angka kemiskinan kita. Ya kita upayakan bisa lebih dari 1%. Ini kan breakthrough atau terobosan-terobosan yang penting lah. Ya. Target kami ya kemiskinan di angka 10 berarti persen. Yang kemiskinan ekstrim tadi yang 4% itu harus hilang menuju 0. Ya. Itu target ya. Ya, saya kira apakah rasional? Ya, kita punya instrumen yang bisa kita gunakan. Ya. Kita bisa punya cara, tools untuk sampai ke arah situ gitu kan. Nah, kemudian yang tadi menarik juga bisnis daerah ini juga perlu ditata ya kan. Ya, betapa banyak persoalan-persoalan ya. Persoalan ya mungkin bukan hanya Pemprov ya, bukan Pemprov, mungkin daerah-daerah yang ada persoalan hukum dan seterusnya gitu kan. Kalau di daerah-daerah lain ada pola dan kebetulan saya juga bicara dengan salah satu investor besar, dia domisilinya di Batam gitu. Sekarang ini memang investor ini berharap ada ruang aman buat mereka gitu kan. Mereka tidak direcoki dengan berinteraksi langsung dengan proses perizinan sendiri dan seterusnya, dan itu dimanfaatkan oleh daerah-daerah maju untuk membuat holding company gitu kan. Jadi ada induk besar bisnisnya yang menangani maritim, yang menangani pertanian, agriculture, mengenai peternakan gitu kan. Dan ternyata mereka kalau misalnya dia tertarik di agriculture misalnya, tinggal dia bilang ke holding, saya mau investasi ke agriculture. Tinggal dia spin off, dia membuka anak usahanya. Jadi tidak ada lagi urusan dengan kepala daerah. Kepala daerah hanya sebagai owner besar atau CEO-nya adalah dia holding. Apakah itu bisa juga kita sebut sebagai efektivitas governance? Jadi pemerintahan yang efektif juga kan dengan tidak terlalu prosedural, tapi legal gitu kan. Iya. Proses-prosesnya itu benar-benar efektif. Ya? Betul. Artinya bagaimana caranya kita memanage secara baik potensi besar dari NTB ini. Ya maritimnya. Kita tahu di Samota itu di Telu Sale triliunan ikan diekspor keluar gitu kan. Nah, harusnya ada ruang bagi daerah untuk ikut juga berbisnis di situ kan gitu. Nah, situlah lewat desain-desain inovasi-inovasi bisnis yang bisa dikembangkan. Nah, lagi-lagi saya kira kita mungkin Bang Adhar mungkin bisa menyampaikan harus ada semacam kelompok-kelompok OPD ya dengan pembagian tugas secara kolektif jangan sendiri-sendiri. Misalnya untuk penanganan industri maritim tentu saja Dinas Perikanan, Bapeda dan Dinas Perindustrian itu kan. Jadi untuk ada untuk satu hal tidak perlu semua dinas gitu ya. Tidak perlu. Jadi yang berumpun aja gitu. Kita bagi aja sesuai tupoksi kan. Misalnya saya ingin meningkatkan perdagangan produk lokal, atau produk industri lokal, Dinas Perdagangan sebagai komandannya kan. Tapi kan di bawahnya ini kan ada banyak dinas yang bisa mensupport dia. Gitu. Nah, cara-cara kerja seperti ini yang bisa mengefisiensikan. Saya tadi sepakat juga masalah transportasi ya. Transportasi ini kan salah satu yang melahirkan efisiensi bisnis, Bang. Memang kalau kita lihat sudah tidak layak lah dengan kepadatan yang luar biasa. Hanya jaraknya ini bisa berjam-jam. Kilometer bisa 3 jam itu. Betul. Kalau ini bisa diselesaikan, saya kira ini terobosan yang luar biasa. Ya, konkretnya sekarang posisinya Kayangan, Pototano sampai ke Bima itu. Kemudian ada gagasan untuk bikin rute dari Lembar ke Sape. Artinya dengan dua dermaga ini berfungsi aktif, ini bisa sekaligus juga jadi siklus ekonomi yang bagus kah? Prospek kah? Infrastruktur jalan itu mendatangkan dua aspek sekaligus yang tadi. Mendatangkan orang, mendatangkan modal. Mempermudah modal dari bisnis jadi lebih efisien. Orang
tanpa harus dengan pesawat misalnya, karena sekarang sudah lebih dekat misalnya kan. Dia bisa berdatangan di sini, bahkan desa-desa wisata kemungkinan akan berjamuran di mana-mana. Karena itu lebih efisien dalam konteks waktu. Iya, baik, terima kasih Pak Dr. Firman. Pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita. Satu pertanyaan dengan jawaban yang untuk kedua narasumber itu mungkin, tapi kita ingin ada satu kalimat nanti apa sebenarnya, kalau ada satu kalimat NTB Makmur Mendunia melihat sampai sekarang ini seperti apa kalimatnya. Bisakah kita sejajar atau lebih baik dari provinsi yang lain, atau provinsi lain yang lebih dahulu maju dan berkembang, Pak Dr. Firman? Saya jawab harus optimis bisa. Optimis. Ya, bisa. Tetapi itu tadi kita dibangun dalam satu orkestra ya, yang memang arahnya jelas, ada istilahnya share vision, visi kita sama, itu kan. Kalau perlu berusaha terobosan yang besar dari Pak Iqbal sekarang, kita buatkan pekerjaan untuk 20-30 tahun yang akan datang. Sehingga pergantian gubernur tidak lagi mengganti arah gitu kan. RPJP lah itu kalau di nomenklaturnya. Dalam konteks itu ya. Tapi kan perlu juga kelembagaan informal yang menyetujui itu kan. Optimis bisa Pak Dr. Firman. Ya, saya yakin bisa. Satu kalimat untuk NTB Makmur Mendunia. Kalau perlu harus ada satu kalimat apa ya Pak Dr. Firman ingin sampaikan? Optimis. Kita mampu dengan catatan kita punya jalan yang jelas untuk kita kerjakan. Oke, Dr. Adhar. Ya, cara berpikir kami adalah menangani permasalahan yang sudah cukup mendasar di NTB adalah dengan membangun satu cara pandang kolaboratif, birokrasi yang bekerja secara kolaboratif, jadi tidak parsial. Ini yang kita bangun untuk mewujudkan misalnya dalam program Desa Berdaya, salah satunya itu tidak bisa hanya satu institusi saja, dinas yang menangani desa. Kita membangun cara berpikir bahwa kolaboratif birokrasi. Nah, ini yang kita dorong, kemudian kita pertajam berdasarkan isu-isu tadi, 3 klaster isu tadi. Mereka kelompok-kelompok birokrasi yang berkolaboratif bekerja dalam isu kemiskinan, kemudian isu pangan, dan ketiga isu-isu terkait pariwisata. Baik. Satu kalimat tentang NTB Makmur Mendunia tidak-tidaknya sampai hari ini, Pak Dr. Adhar. Dreams come true. Oke, baik Sobat NTB, itu tadi obrolan podcast bintang kita edisi 13 Juni 2025. Sobat NTB, tim transisi sudah memulai dan perjalanan smooth lancar. Sekarang sedang bekerja pemerintahan provinsi. Mari kita beri kesempatan pada pemerintah provinsi untuk bekerja untuk rakyat, bekerja menjalankan visi misi, program unggulan, prioritas utama, sekaligus juga kegiatan strategis. Ada penyampaian dari narasumber kita tadi berkaitan dengan kolaborasi pemerintahan. Jadi kolaboratif birokrasi tadi. Kemudian juga perlu orkestrasi yang komprehensif untuk menjalankan itu semua. Saya kira itu yang bisa kita obrolkan pada podcast bintang kali ini. Kita akan ketemu pada podcast bintang selanjutnya, dan terima kasih Sobat NTB. Jangan lupa nanti bisa dilihat di YouTube official kita di Pemprov NTB. Like, comment, share. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao. Terima kasih.